Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami siap untuk belajar. Biarlah Tuhan mulai berkati agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang tiba pada pelajaran kita yang ketujuh, bab yang ketujuh dengan judul Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Ya, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nah, nilai-nilai itu adalah sebuah ajaran-ajaran yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, biasanya orang-orang memahami itu sebagai sebuah aturan tidak tertulis yang seharusnya dilakukan. Dan kali ini kita mau belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Berarti hal-hal yang harusnya kita hidupkan di luar hukum. Ingat, hukum ada 10 ya. Ada 10 hukum Taurat. Dan kali ini kita mau belajar tentang nilai. Nilai berbeda dengan hukum, tapi juga harus kita ikuti. Ada dua nilai-nilai Kristiani. Ada dua kelompok nilai-nilai Kristiani. Yang pertama dalam Matius 5 ayat 3 sampai yang ke-10 ya. Baik, saya akan baca ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Di sini kita melihat mengenai hal-hal yang Yesus ajarkan dari kehidupan kita sehari-hari untuk mengikuti Yesus. Dan kalau kita perhatikan, maka dari ayat 3 sampai 10 ini seperti sebuah tangga. Ya, kalau tangga itu berarti naik, ya, naik dari tahap yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Yang paling bawah adalah menerima diri kita menjadi orang yang tidak punya apa-apa, miskin. Dan yang terakhir adalah dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, kita akan mulai dari orang yang miskin di hadapan Allah. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, hal pertama yang harus kita mengerti bahwa mengikut Yesus itu bukan supaya kita menjadi kaya. Mengikut Yesus itu harus siap menjadi orang yang miskin, tidak mempunyai harta. Ya. Kalau kita mengingat dengan orang muda yang kaya, dia tidak siap untuk menjadi miskin. Tetapi apabila kita yang saat ini miskin, tidak punya harta, kita harus bersyukur. Kita harus berbahagia, karena Yesus akan memberikan kita kerajaan surga. Kerajaan surga punya banyak hal yang lebih berarti daripada di dunia ini. Kalau di dunia ini kita tidak punya uang, tidak punya emas, di surga emas kita injak-injak. Ya. Kita yang punya kerajaan surga. Tuhan berikan kepada kita kerajaan surga. Berikutnya, berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita berarti kita akan kehilangan orang yang kita cintai. Mengikuti Yesus itu, ingat, tidak akan selalu mendapatkan kesenangan. Tetapi kita harus berbahagia, karena kita akan dihibur oleh Tuhan. Mungkin orang tua kita meninggalkan kita, sahabat-sahabat kita meninggalkan kita, orang yang kita cintai meninggalkan kita.
tetapi ingatlah bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan sejati dari surga. Hanya orang yang berduka yang akan dihibur. Ya. Oleh sebab itu, apabila kita kehilangan orang yang kita cintai karena mengikuti Yesus, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan penghiburan. Yang berikutnya, ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Salah satu orang yang lemah lembut di dalam Alkitab adalah Musa. Ketika dia meninggal, maka seluruh rakyat Israel berduka selama 30 hari. Ya, sebulan mereka berduka cita. Karena Musa adalah orang yang lemah lembut. Ya. Dia adalah orang yang tidak gampang marah. Apabila ada orang yang melakukan kesalahan, dia coba membela. Bahkan ketika orang Israel harus dimusnahkan oleh Tuhan, Musa tetap membela orang yang lemah lembut, sangat lemah lembut, dan akan memiliki bumi. Apakah itu masuk akal di zaman sekarang ini? Ya tentu saja. Ketika kita menjadi orang yang lemah lembut, kita akan punya banyak teman. Bumi ini maksudnya adalah kita akan memiliki banyak orang yang mengasihi kita. Ya, itu dia. Yang berikutnya adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus bukan makanan, tapi kebenaran. Ya. Ketika kita sangat rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan dipuaskan. Hidup kita ini akan puas. Tidak ada rasa apa yang kurang ya. Ingat, Tuhan pernah katakan juga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari firman Tuhan, maka segala sesuatu akan terasa puas, meskipun kita tidak punya banyak harta. Ya. Meskipun kita dalam keadaan miskin, tetapi karena kita rindu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu membaca Alkitab, kita akan tetap terpuaskan karena kita selalu dekat dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Jadi orang murah hati ini berarti orang yang suka berbagi, nggak pelit. Jadi kalau kita tidak pelit, maka orang juga nggak akan pelit sama kita. Misalnya kita punya makanan kan, satu ya, kita kasih kepada teman kita. Ya mungkin bagi dua, setengah-setengah gitu. Ketika dia punya makanan, dia juga akan ingat sama kita. Ya, dia akan kasih, ya, kita juga makan. Tetapi kalau kita pelit, ada makanan banyak padahal, lalu ketika teman kita lihat, ya, ngiler, kita diamin aja, tidak peduli. Maka suatu hari dia akan balas. Dia pelit, ngapain aku bagi sama dia? Ya, begitulah. Orang yang murah hati akan meroleh kemurahan. Termasuk apabila kita mengampuni orang lain, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Yang berikutnya adalah berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang melihat Allah, yang melihat Tuhan. Ya, salah satu yang terkenal adalah Musa, suci hatinya. Ya, dia berbicara dengan Tuhan. Ketika dia di Gunung Sinai untuk menuliskan hukum Taurat, dia melihat Allah. Dan kita nanti, apabila kita suci hatinya, maka ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga, disitulah saatnya kita bertemu dengan Allah. Suci hatinya. Lalu yang berikutnya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai kepada orang lain. Ada orang yang berantem, kita damaikan. Ada orang yang bertengkar, kita damaikan. Bukan diadu domba. Kalau kita membawa damai, kita akan disebut anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita membawa pertengkaran atau ngadu domba, maka lawannya Tuhan siapa? Setan ya. Berarti kita akan menjadi anak setan kalau misalnya kita suka membawa keributan, suka membawa peperangan. Lalu yang terakhir adalah dianiaya oleh sebab kebenaran, kita akan mempunyai kerajaan surga. Apabila kita rela dianiaya, menderita demi Tuhan,
maka kita akan mempunyai kerajaan Allah. Ingat, dianiaya oleh karena kebenaran, bukan dianiaya oleh karena dosa. Jangan kamu nanti habis ini keluar lalu mencopet ya, atau mencuri atau ganggu orang lain, dianiaya, ya, dipukuli sama massa. Itu namanya bukan dianiaya oleh sebab kebenaran, itu dianiaya oleh sebab kesalahan. Jadi harus dianiaya oleh sebab kebenaran. Dan kita yang punya kerajaan sorga. Ya. Inilah nilai-nilai Kristiani yang Yesus sampaikan ketika Yesus hidup. Nah, Paulus juga sampaikan nilai-nilai Kristiani dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 26. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Saya baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan dengan hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling meneki. Ya, kita lihat di sini ada buah roh, yaitu kasih, dan penjabarannya adalah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Di sini kita melihat kita harus menjadi orang yang mempunyai kasih. Bagaimana menunjukkan kasih itu? Dengan menjadi orang yang bersukacita, ya, selalu bahagia, selalu senang, ya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa bahwa kehidupan ini sulit, tidak pernah menggerutu, ya. Lalu kita menjadi orang yang damai sejahtera, mirip sama yang saya sampaikan. Menjadi orang yang sabar, murah hati, ya, sama tadi seperti yang disampaikan oleh Yesus. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang lemah lembut, sama lagi ya, dan menguasai diri. Inilah nilai-nilai Kristiani yang harus kita hidupkan dalam kehidupan ini. Menjadi orang yang baik, yang menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang bersukacita, membawa damai, membawa kebaikan kepada setiap orang. Oleh sebab itu, marilah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, menjadi orang-orang yang menghidupkan nilai-nilai Kristiani. Baik, itulah pelajaran kita. Silahkan dicatat dan kirimkan ke Google Classroom catatan kalian. Kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pelajaran yang begitu berharga, agar kami menjadi orang-orang yang mengikuti nilai-nilai Kristiani, supaya kami menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang begitu berharga buat kami. Terima kasih karena Engkau akan membuat kami mengerti dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.